bisa ketemu sama Bu Elis. Nggak apa-apa sih, kan di Saber Hamenja, sampean bertanya, hambanya menjawab, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Good News Family di mana saja Anda berada. Dan di hari ini seperti biasa, aduh, saya kalau mau ngulangin nomor teleponnya tuh, boleh deh yang sudah tahu kan nomor teleponnya Good News, silakan kirimkan WhatsApp. Nah, atau mau telepon juga boleh gitu. Dan sampai jam setengah 11 ya. Program Saber Hamenjanya ada di ruang dengar Anda. Saya sapa terlebih dahulu nih yang akan ngobrol barengan saya di pagi hari ini. Selamat pagi, Bu. Pagi Ningrum, Apa kabar, Ibu? hubungin kami di 081225225949 atau 081575800949. Jadi yang mau WhatsApp boleh tuh ya, nomor 2 itu loh, udah bisa tuh ya dihubungin. Silahkan gitu. Ibu ada di Semarang? Ada di Semarang. Yes. Belum keluar kota atau baru pulang? Mau jawab sampai besok Jumat Mm-mm. baru pergi. Biasanya jadwalnya Ibu padat soalnya baru datang atau mau berangkat gitu kan. Pilihannya hanya dua ya, Bu. Iya, datang dan pergi kan. Datang dan Oke, ya. Ningrum masih punya satu pertanyaan sisa dari minggu lalu. Dan sambil nunggu Iya. kiriman pertanyaan dari pendengar, silakan. Kami tunggu ya. Tapi ini adalah pertanyaan minggu lalu yang sudah terkirim dan belum sempat kita jawab. Maafkan kalau minggu lalu menunggu-nunggu karena waktu itu waktunya habis beneran benar-benar habis. Oke. Di Markus 16 pertanyaannya gini. Markus 16 ayat 19. Apa maksudnya Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam ayat tersebut? Jadi saya bacain ya, Markus 16 ayat 19 itu judul ini kan terakhir ya di kitab Markus. Ya, tanda-tanda Sesu- ini menyertai orang yang percaya itu dari yes, 17. betul. 19 itu, ya, ya. 19 itu sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ini apa yang dimaksud dengan ayat ini? Nah, itu hanya sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus itu pegang otoritas di Hmm, sebelah kanan Bapak itu dia sebagai pemegang otoritas gitu loh. hmm, Sehingga dia yang mengatakan itu hmm, bahwa tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, dia akan ngusir setan, memberikan kuasa untuk menyembuhkan gitu kan, buat mujizat. Tuhan menyertai, dan kalau dilanjutkan dari ayat itu, setelah hmm. Tuhan Yesus duduk sebelah kanan Bapak, tapi dia berjanji bahwa dia dilanjutin dikit, Ningrum. Mereka pun ayat 20 ya. Mereka Ya, pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. iya. Tuhan itu duduk di sebelah kanan Bapa kembali sebagai pemegang apa namanya otoritas itu, dan dia mengutus murid-muridnya, tapi Tuhan ikut bekerja lewat Roh Kudus yang diberikan kepada kita dengan tanda mujizat Hmm, untuk menyertai kita. Yaitu hmm, duduk di hmm, sebelah kanan Bapa itu sebagai apa namanya orang yang diberikan otoritas, tongkat kekuasaan. hmm, hmm. Artinya Itu walaupun kita aja. apa ya, Tuhan sudah tidak, Basio waktu itu secara Dia fisik bersama kita, dia udah ya, kembali,
ke surga, Mm-mm. tapi otoritas itu dikasih ke kita. Ya. Jadi eh, kekuasaan lah ya, kuasanya Ya, itu tandanya seperti itu. kuasanya betul. Mm-mm, mm-mm. Semoga yang mengirimkan minggu lalu ini mendengar dan juga bisa terima jawabannya pagi hari ini. Kalau mungkin belum jelas, boleh dipertanyakan ulang lagi, boleh kirimkan lagi di bagian mana yang belum jelas, gitu ya. Dan yang mau tanya boleh, silakan kirim ya WhatsApp-nya ke kita. Telepon juga boleh loh untuk beberapa orang yang mungkin agak sedikit kesulitan untuk menulis, karena kan nggak bisa nulis nih, Rom. Boleh telepon via WhatsApp bisa di dua nomor itu atau lewat teleponnya Good News di 02484559949 ya. Pakai 024 karena kalau Anda menggunakan handphone atau seluler itu harus menggunakan 02484559949. Oke. Em, lanjut ya. Yang mau telepon boleh, yang mau WhatsApp bisa. Oke. Pertanyaan selanjutnya, selamat pagi Bu. Bagaimana cara agar saya dapat mengalami sukacita di dalam Tuhan? Sukacita di dalam Tuhan. Ya, Itu bisa karena Tuhan yang memberikannya. Minta kepada Tuhan biar sukacita Tuhan itu mengalir limpah dalam hidup kita. Kita perlu. Saya ketika mata saya tidak melihat, saya cuma bilang Tuhan, kalau memang ini baik buat saya dan ini ada dalam rencana Tuhan, saya ngucap syukur. Tuhan beri saya kekuatan, Tuhan beri saya sukacita dalam hati saya. Karena sukacita itu akan jadi kekuatan buat saya. Dan hmm, ketika saya berdoa minta seperti itu, Tuhan kasih. Yang kedua, ketika suami saya kritis, dokter semua sudah bilang dia akan kembali, dia akan pulang ke surga. Saya cuma bilang gini, Tuhan, beri kepada saya hati yang rela ngelepasin suami saya dan beri aku sukacita. Karena sukacita itu akan jadi kekuatan dan perlindungan buat saya. Setelah saya berdoa begitu, saya keluar dari ruangan itu saya bisa sukacita. Saya bisa ngelepas suami saya itu dengan sukacita. Itu benar. Saya cuma minta sama Tuhan. Dan Tuhan itu kasih kekuatan, kasih sukacita itu yang jadi kekuatan buat saya ketika mata saya buta, yang sampai hari ini. Yang kedua ketika suami saya hampir meninggal, saya ngomong begitu lagi, Tuhan kasih hmm, sama saya. Beneran sampai hari ini Tuhan kasih saya sukacita itu. hmm, Ya, hmm, hmm. jadi minta dengan iman, percaya dan Tuhan akan beri. Ya, minta dengan iman kepada Tuhan sukacita itu gitu ya. Dan Tuhan yang akan beri sukacita itu dalam diri kita. Sukacita yang seperti ini nggak tergoncangkan ya Bu, dalam artian tadi seperti yang boleh sampaikan, situasinya boleh apapun, kalau sukacitanya dari Tuhan nggak akan hilang kan? Betul, itu betul. Karena kalau sukacitanya dari dunia pasti sekejap. Tapi kalau Hmm, sukacita yang dari Tuhan itu kekal. Yang saya lihat dan saya perhatikan, saya alami selama ini, hmm, ketika Tuhan kasih sukacita sama kita yang ngadepin kondisi keadaan apapun, ya kita akan tetap sukacita. ya, ngadepi Ya, kondisi apapun kita akan tetap sukacita, betul. Jadi eh, kondisi situasinya mungkin nggak menyenangkan, tapi kalau ada sukacita yang daripada Tuhan, kita tetap sukacita aja, nggak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada. Kalau jadi kalau kekuatan dan perlindungan buat kita. ya, kalau masih terpengaruh dengan situasi dan kondisi gitu terus hilang sukacitanya, berarti bukan berasal dari Tuhan. Bukan, bukan. Mm. Ini yang harus dipahami gitu ya, Guntur Shally ya, dipahami. Jadi kalau hari ini merasa bahwa aduh kok susah banget ya buat sukacita ngelihat ini itu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dapat sukacita yang daripada Tuhan begini ini Bu, itu menghilangkan kekhawatiran nggak sih? Ketakutan gitu. Oh iya, iya, pasti. Hmm. Jadi kayak orang, kayaknya ketakutan atau kekhawatiran itu
udah langsung amblas. Hmm. Nggak tahu loh ya, yang saya ngalami ya. Yang saya ngalamin itu amblas sih. Nggak punya takut juga sih. Sorry. Nggak punya ketakutan. Nggak punya ketakutan lagi, nggak punya kekhawatiran gitu. Hmm. Oke, jadi Ketenangan dan kedamaian itu kan juga karena Tuhan ya. ya, ya, ya. Itu dia Guntur Shelley. Ketenangan, kedamaian itu karena Tuhan. Terus kalau ada sukacita itu kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu hilang. Gitu. Minta, Iya. ternyata. Minta sama Tuhan. Yuk, lanjut. Tuhan kan bilang minta apa saja yang kamu inginkan, ya toh. Tuhan Mm-mm. bilang minta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya bagimu. Minta aja. Mm-mm. Apalagi cuman minta. Ini sukacita ini penting banget buat saya loh ya. Mm-mm. Ya. Cuman kadang-kadang orang menafsirkan minta apa saja tuh yang diminta adalah hal-hal yang secara fisik, Materi. 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 Iya. Ya kan Bu, tapi justru hal-hal yang secara em, rohani gitu ya, menyehatkan semacam seperti ini gitu ya, sukacita gitu-gitu, malah nggak pernah diminta. Karena dianggap sepele. Mm-mm. Orang seringkali menganggap sepele gitu loh. Padahal ya sukacita ini menurut saya sangat penting. Buat apa kita punya duit banyak? Buat apa kita ini semuanya ada? Tapi nggak bisa ketawa muka kita, nggak bisa sukacita. Rupanya peteng bededet, susah kayaknya tuh kayak orang muka susah gitu loh. Nah, mendingan kita. Suram. Iya, orang duit tong guyu, sukacita. Adapun masalah kita tetap tertawa. Iya kan? Ya, ya, ya. Eh, karena orang seringkali menyandarkan gitu ya. Kalau aku punya uang banyak, aku bakalan sukacita. Kalau Oh aku belum. ini, ya, Padahal seringkali kan enggak. orang berpikirnya begitu, Bu. Iya, padahal Mm-mm, enggak. mm-mm, Sukacita bisa datengin duit bisa. Karena dibilang di Mazmur 37, Tuhan bilang bersukacitalah karena Tuhan maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kebalik, justru mm. apa yang ada sama kita belum tentu bisa nimbulin sukacita. Tapi kalau kita sukacita karena Tuhan, justru Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan, bukan kebutuhan loh, tapi keinginan hati kita loh, akan Keren. dikasih sama Tuhan. Oh, itu Mm. luar biasa. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ih, keren banget ini. Kalau dalam terjemahan bahasa Mandarin itu bukan gembira, Hmm. tapi sukacita. Hmm. Gini, berbedanya gembira dan sukacita itu bedanya gini. Gembira itu bicara tentang materi, misalnya makan. Hmm. Aduh, gembira. Gembira karena makanan, dapat pakaian, dia apa yang dia suka itu bisa membuat dia gembira. Tapi Hmm. kalau sukacita ini enggak. Sukacita ini memang dari Tuhan. Hmm. Tidak berdasarkan apa yang ada sama kita kalau sukacita. Enggak ada kondisinya apa aja yang tadi saya katakan, tapi hati kita tuh sukacita. Jadi tidak mengenal keadaan kalau sukacita. Bedanya sukacita dengan gembira. Oke, bedanya sukacita dan gembira seperti itu. Tapi kalau ini diganti kata gembiranya dengan bersukacita gitu ya. Dan bersukacitalah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi dasar kita bersukacita itu bukan keadaan kita, tapi Tuhan. Ya, yes. Itu yang keren. Kalau gembira itu makanan, Mm, pakaian. Aku bergembira loh karena apa? Aku makanan ini yang aku sukai. mm, Oh, cocok gitu. Oh, aku dapat loh, itu bisa membuat kita gembira. mm. Itu. Ya. Oke. Terima kasih. Luar biasa.
sukacita itu. Jadi hari ini kalau misalnya ada kekurangan sukacita, minta sukacita sama Tuhan gitu ya. Jangan disandarkan pada keadaan atau kondisi gitu. Tapi sukacita itu harus meluap dari hati. Nah, dari yang dikasih sama Tuhan. Keren kan? Keren dong. Tuhan kita keren. Kami Nehemia 8:11 itu. Mm-mm. Jadi Nih, kekuatan the joy of the Lord is my strength. wis. Ya, buat yang mau tanya, Nehemia ya, Bu? Nah, atau Bentar, bentar. Nehemia berapa, Bu? Bu. 8:11, Nehemia 8. 8. Ningro Oh iya, Ibu. Nehemia 8 ayat ayat 11. 11. Oke, Nehemia 8 ayat 11. Lalu berkatalah ia kepada mereka. Loh, bukan, Bu. Oh iya, betul, betul, betul. Yang 11 bagian B-nya. Betul, betul. Jangan itu kamu C, bersusah C hati. atau B. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Wih, ini dahsyat Nah, banget karena kan. Tuhan. Yes, sukacita karena Tuhan itu adalah perlindungan kita. Uh, ini kalau ini ayat-ayat ini powerful loh. Kalau kita ngomongin ini gitu ya, terus gitu kan. Terus itu timbul dan dikasih Tuhan sama kita. Duh, ini keren banget. Oke, yang tanya sebentar. Yang sudah kirimkan WhatsApp, wih, terima kasih. Pagi Bu Elis dan Ningrum. Pagi. Bu Elis, maaf sebelumnya ya, saya mau tanya. Boleh. Kan memang boleh Boleh. tanya. Apakah sebelum Ibu tidak bisa melihat, sudah rajin baca firman dan dihafalkan? Karena sekarang Ibu tidak bisa melihat, tapi semua firman kok hafal, sampai pasal dan ayat kok ngelotok. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Maksudnya itu bagaimana caranya, Bu? Oh, saya betul nih. Saya bertobat tahun 79 ketika umur saya 19 tahun ya. Saya Mm-mm. bertobat, saya punya Alkitab, saya mulai suka baca Alkitab. Dan saya ini punya, dulu nggak ada yang ngajari saya karena memang cara saya belajar itu suka ndremimil. Kalau Hmm. baca itu bersuara, bengak-bengok. Itu kebiasaan saya. Ternyata ketika bertobat, terima Tuhan Yesus, dikasih Alkitab, saya punya kebiasaan baca itu bersuara. Hmm. Saya enggak tahu itu. Kalau ternyata itu powerful. Ternyata itu cara menyimpan firman dalam hati itu seperti itu gitu loh. Hmm. Saya setelah baca sampai ke Joshua segala, saya baru tahu ternyata Tuhan itu ingin kita itu memperkatakan firman. Nah, saya ini satu memang anugerah Tuhan. Saya biasanya kalau sudah membaca sekali Hmm. itu kayak saya itu tulisan itu di mata saya. Maka dulu ketika saya sekolah, saya pernah nggak naik kelas 2 kali, kelas 3 SD sama kelas 5 SD. Hmm. Tapi kalau dijujur dikatakan apakah saya bodoh? Enggak, saya enggak naik itu karena diceng guru karena nakal. Karena saya punya satu apa ya, saya berkat Tuhan ya. Saya kalau sudah baca sekali itu kayaknya tulisan itu sewaktu saya kepengen tahu atau inget lagi itu tulisan itu kayak ada di mata saya saat titik komanya. Hmm. Maka jujur saya ketika SMP itu saya tidak punya buku karena saya punya tugas nyatet di papan tulis disuruh supaya saya nggak nakal dikasih kerjaan nulis di papan tulis. Nah tapi itulah kelebihan saya. Begitu apa yang saya tulis, saya baca apa yang saya tulis, saya nggak perlu lagi punya catatan. Saya inget aja gitu loh. Apa yang saya baca, apa yang saya tulis tuh saya inget. Sampai sekarang nih. Makanya teman-teman saya, pegawai saya kadang-kadang tuh bingung. Kenapa ibu baca cuma sekali tapi ibu inget. Misalnya nih, ini kalau ayat kan ya, ini kan ayat ya.
Misalnya nih, omong kosong nih, sertifikat gitu loh. Mm-mm. Saya ingat loh SHM berapa sekali dibacain SHM berapa 0021 luas berapa bla bla bla. Saya ingat semua loh. Itu Iya. anugerah memang. Iya. Menghafalkan enggak, memperkatakan berkali-kali ya. Hmm. Saya kalau sudah ketemu sekali makanya kenapa saya anjurkan. Ayo baca, renungkan, perkatakan, ya renungkan, lakukan. Mm-mm. Itu kekuatannya luar biasa. Mm. Berapa waktu yang lalu tuh ya, saya tiba-tiba ya gitu, enggak ngafal itu. Nah ini karya Roh Kudus. Jadi bagian saya membaca, merenungkan, memperkatakan dan melakukan. Nanti ketika ada orang konseling, ada orang ngapa, saya bisa langsung ingat itu. Yang ingetin siapa? Pasti Roh Kudus. Karena Yohanes 14 itu ayat 26 tuh Roh Kudus ada dalam diri kita untuk apa? Mengingatkan kita kepada perkataan-perkataan yang Yesus telah katakan buat kita. Jadi bagian kita ini yang saya ulang lagi, membaca, merenungkan, memperkatakan dan melakukan firman. Ini kekuatan kita luar biasa loh. Nanti mau susah atau mau apa ya? Ini kita ngomong. Kenapa banyak orang Kristen udah pelayanan, ya, sudah rajin bahkan jadi majelis gitu ya, jadi pendeta. Tapi begitu ngadepi situasi, dia lost control, dia ngamuk, dia marah, dan dia selalu bilang gini, ya aku ini begini. Kayaknya nggak ada rem kan? Iya. Karena padahal itu Yohanes 15 itu, jika kamu tinggal di dalam aku dan perkataanku ada di dalam kamu, ya, itu kita bisa menghasilkan buah loh. Kita ini bisa menghasilkan buah loh. Karakter Kristus itu ada. Tapi karena banyak orang baca, nggak mau merenungkan dan memperkatakan. Kalau mau khotbah cari aja ayat. Sekarang kan pakai Google, pakai konkordan kan banyak gitu loh. Tapi sebetulnya yang diinginkan itu bukan itu, apa yang kita alami kita lakukan. Nggak tahu, saya ngalami ketika saya ada di dalam firman dan firman itu ada di dalam saya tuh ya, saya punya rem makem. Saya punya rem yang sangat makem. Begitu saya mau marah atau mau bentak orang gitu ya, itu Roh Kudus tuh ngerem saya pakai firman. Firman tiba-tiba ceret keluar gitu. Kuasai dirimu dan jadilah tenang gitu loh. Oh ya wis Tuhan, tarik nafas panjang. Ya Yesus, amin. Gitu aja. Nanti baru begitu mau reaksi, mau apa ya, bereaksi yang nggak bener gitu ya, itu langsung Roh Kudus ingetin saya pakai firman. Lah firman itu rem yang sangat makem. Ya kan? Cuma tinggal setelah itu sangkal diri, pikul salib. Mau gengsi, kalau gengsi es ngamuk sisan. Wis kadung teles nyemplung sisan gitu kan. Tapi jarang yang mau berbalik ke Tuhan. Bablas ke, yang penting ngamuk sih. Itu kasihan banget gitu loh. Menurut saya itu kasihan banget. Kristusnya nggak kelihatan. Yeah. Makanya saya kan berkali-kali bilang kekristenan itu bukan agama, tapi gaya hidup. Gaya hidupnya seperti Yesus, gaya hidup orang Kristen gimana? Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya engkau. Itu gaya hidup orang Kristen. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Tapi mengalahkan itu, membalas cacian itu dengan mengampuni dan memberkati. Nah itu kita akan ingat seayatnya di mana karena kita ngerenungkan,
memperkatakan, dan melakukan. Ya, Ibu pasti juga bisa nanti. Jalanin aja. Saya sampai hari ini, walaupun saya tidak melihat, tapi saya baca Alkitab lewat audio, dan itu yang terus. Ketika saya dapat satu ayat emas gitu, saya renungkan, saya perkatakan beberapa kali gitu ya. Sehari bisa berapa kali sampai saya mudeng. Nangkep apa yang dikatakan di situ. Oke, Tuhan berkati. Ini artinya kalau baca firman jangan sambil lalu gitu ya, Bu? Iya, Baca firman jangan yang sambil lalu, oh harus selesai selama setahun gitu ya. Terus kemudian baca aja udah wut gitu jatahnya hari ini dibaca selesai. Nggak seperti itu juga ya, Bu? enggak. Kalau yang pertama kali bolehlah cuman lihat ceritanya gitu. Tapi Hmm, kalau hmm, sudah baca yang kedua kali, ketiga kali, ya harusnya direnungkan, nggak bisa asal. ya. Karena kadang orang itu bisa bingung sama saya. Alah ini kelihatan apa enggak toh, kalau enggak kelihatan kok setitik komanya bisa bisa tahu ya. Yang kedua, kenapa ya Bu Elis tahu ya kalau kita baca salah ya? Lah karena saya bacanya pakai pengertian. Hmm, Saya tuh kalau dengerin orang baca itu saya cukup orangnya cukup konsentrasi. hmm, Saya kalau dengar orang baca nggak benar, saya pasti lurusin. Dia bingung, kok tahu ya kalau salah? Loh, karena aku pakai pengertian bacanya. Kalau bentuk kalimatnya nggak nyambung itu, ya hmm. nggak nyambung kalimat ininya. Me dan di-nya gitu misalnya, membaca, membawa atau dibawa gitu. Itu kan saya hubungan dengan kalimat sebelumnya. Hmm, hmm, Jadi pengertian begini itu berpengaruh sama kita. Saya ya. pasti akan jawab tuh me atau di, membawa atau dibawa, saya gitu. Oh iya, kok Ibu tahu ya kalau saya salah baca loh, ayo, karena aku nangkepnya sama pengertian. Ya. Hmm, Sementara kita ya, yang baca sambil lalu gitu aja. Yang penting kebaca gitu. ya, iya, Nah, mulai belajar untuk tadi membaca dengan pengertian, membaca, direnungkan, diperkatakan, dan dilakukan gitu ya. Kalau kita merasa kok kayaknya nggak hafal ya, tenang aja, suatu saat Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. iya, iya. Dan ternyata ya, Ning Roma baca dengan bersuara itu akan Mm. membuat jiwa kita itu juga langsung konsentrasi, Ya, tertakluk gitu loh, apa pikiran kita jadi bisa tertuju kepada apa yang kita perkatakan. ya. Kan ketika kita mengatakan tuh telinga kita mendengar. Nah, ketika telinga kita mendengar itu, pikiran kita jadi ikut takluk tuh di situ, ikut Hmm. konsentrasi. Tapi kalau kita membaca dalam hati, coba nanti kan Ngantuk, bisa ngelambiar pikiran nih. ya betul. Terus lama-lama karena kita nggak bisa fokus, ngantuk loh. Ngantuk, hilang ngantuk. Iya. Iya kan? Coba lagunya Sheryl bandingkan gitu ya, membaca firman dengan bersuara dan dengan hanya di dalam pikiran. Bilang, oh saya justru lebih konsentrasi ketika saya hanya membaca di pikiran. Oke, apapun itu alasannya, coba gitu ya bandingkan gitu kan. Anda akan bisa menikmati ketika membaca firman dengan disuarakan. Mungkin awal-awal akan terasa, aduh kenapa sih kok harus bersuara? Tapi paksakan dan lakukan itu. Dan pada akhirnya Anda akan merasa apa ya? Itu tadi gitu loh. Wih, enak banget gitu kan. Nah, contoh yang diingatkan seperti yang Bu Elis sampaikan itu, kalau kita lagi denger apa gitu, terus tiba-tiba Roh Kudus kasih ayat itu dan kita bisa ngikutin dengan benar ayat itu loh Roh Kudus sedang mengingatkan buat kita. Dari mana? Dari membangun kebiasaan tadi. Baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan. Gitu, gitu, Shelly. Yuk, bisa, bisa, bisa. Oke, tapi juga dengan begitu itu baca, renungkan dan perkatakan dan lakukan. Kita tidak sedang kalau minggu lalu Bu Eli sempat menyampaikan nggak hanya sekedar ritual agamawi ya Bu, betul ya? Ya, ya. Ya kan? Jadi karena kita datang, kita pengen, kita rindu.
gitu ya. Jadi bukan karena ritual agamawi yang ya kalau sebagai orang Kristen ya harus baca firman, bukan hanya sekedar seperti itu. Ya, sadar bahwa itu kitab Alkitab ini kitab perjanjian. Ya, Dan yang kedua, kita harus tahu toh isinya apa. Yang ketiga itu ini kitab nganu, apa namanya, buku pinter kita. mm-mm. Ya betul. Firman Tuhan ini kekuatan kita loh dan hikmat hikmat loh. Ya, oke. Lanjut ya, yang tanya tadi semoga jelas kan? Nah, kalau Belis bisa, kita juga bisa loh. Pasti. Asik. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis. Bagaimana ya caranya menjaga fokus kita kepada Tuhan setiap hari? Khususnya di saat-saat yang sulit biar terus berharap pada Tuhan. Kadang itu rasanya lemah, gak berdaya. Aduh Bu, lemah. Ya itu kan semua kita sering alami ya. Itu hal yang manusiawi, seringkali kita lemah, kayaknya kita nggak berdaya. Itulah tujuannya kenapa kita baca firman bersuara. Nanti ketika kita dalam kondisi lemah, Roh Kudus itu penghibur kita, tiba-tiba akan munculkan ayat yang akan menggugah hati kita untuk kita bangkit. Punya kekuatan untuk kita bangkit lagi. Itu serius. Ya. Saya ngadepin itu hari-hari karena ya jujur kata ya dalam kehidupan ini kan saya suamiku sudah meninggal, saya sendiri ya walaupun ada anak yang bantu saya, tapi saya tidak bisa bergantung kepada dia karena kadang-kadang dia sendiri ngurusin hal yang banyak. Kadang-kadang apa yang ditugasin lupa, kadang-kadang bisa keliru. Jadi saya sendiri nggak bisa bersandar atau mengandalkan manusia. Nah, itu yang saya katakan Yeremia 17-nya muncul. Saya tidak mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatan diri sendiri. Kekuatan saya di mana? Saya ngandalin Tuhan. Menaruh harap kepada Tuhan. Iya ya, kalau kita semua orang orang Jawa bilang jaga ke, mengharapkan satu orang, oh enggak bisa. Enggak bisa. Kita harus tetap berharap sama Roh Kudus. Amin. Mengandalkan Tuhan. Ya. Percaya kalau kita ngandalin Tuhan tuh ya, nanti ada aja jalan keluar yang Tuhan sediakan buat kita. Kadang kita ini nggak kenal Tuhan ya. Coba ya kita lihat ya, di Lukas 24. Di Lukas 24 yang judulnya Kleopas dengan temannya menuju ke Emmaus. Lukas 24, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Dan coba baca dulu. Ayat 13 kalau nggak salah. Kalau Ya. nggak salah 13 mulai. Coba. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak Mhm. kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka Hmm. bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Perhatikan. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Oke? Datang lo Yesus sendiri lo, nggak malaikatnya lo. Tapi datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Terus? Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, Yesus datang sendiri menemui Emmaus dan Kleopas dengan Temannya temannya, yang menuju ke berjalan Emmaus. bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka tuh enggak ngerti kalau itu ada Yesus. Ya. Lanjut dikit, lanjut dikit. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Tuh, lihat, ada sesuatu yang menutupi mata mereka sehingga mereka itu tidak bisa mengenal kalau itu Yesus.
Ya. Ya, dalam kehidupan kita tiap hari ada enggak Yesus berjalan bersama kita? Ada, karena dia berkata Immanuel. Allah beserta. Tapi seringkali kita itu enggak sadar kalau ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Kenapa? Ada sesuatu yang menutupi mata kita. Sehingga kita nggak pernah kenal Yesus. Bahwa Yesus itu datang dalam hidup kita, berjalan mendampingi kita, berjalan bersama-sama kita. Tapi kita sendiri nggak bisa ngelihat kehadirannya. Loncat, loncat sampai ke ayat yang ke-24 kali. Coba, apa 24? 24, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa Nah, mereka lanjut sih, sebentar. Berarti lebih lagi 30 kah? Atau ke 31, 29? 31. Apa? Ketika itu terbukalah mata mereka dan Nah, mereka pun mengenal Dia. Tetapi sebentar, mundur, jangan 30, 30-nya. 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap Dia berkat. mengambil apa? Roti, Sebentar. Yesus mengambil roti. roti. Iya, duduk makan. Duduk makan, perhatikan. Ketika di Wahyu 2 dikatakan, lihatlah, aku mengetuk pintu, barang siapa membukakannya, aku akan masuk dan duduk makan bersama dia. Oke? Nggak usah Ya, dibuka ayatnya. Itu Wahyu 3 ayat 20 kalau Wahyu 3 ayat 20 kalau nggak salah. Itu ya. Itu kan ya, duduk makan. Orang yang duduk makan bersama dia. ya. Duduk makan. Makanannya Yesus itu apa? Yohanes 4 itu nggak usah dibaca deh. Makananku ialah melakukan Melakukan kehendak Bapa. dan menyelesaikan Selesaikan pekerjaannya. pekerjaannya. Ya, orang yang melakukan kehendak Bapa itu ya. Ketika Yesus datang dalam hidup kita, masuk dalam hati kita, dia akan duduk bersama kita. Berarti kita akan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Oke, nangkep ya? Ini Ya, saya hubungin 3 ayat ini ya. ya. Ketika Yesus duduk makan di ayat Lukas 24, dia bilang gini, Yesus mengambil roti. Roti Mengucap. itu bicara tentang firman. Ketika kita sedang menyelesaikan pekerjaan Bapa atau melakukan kehendak Bapa, ya, Yesus itu akan ngambil roti, akan mengambil firman yang ada dalam hati kita, diucapkan syukur, dipecahkannya, dan diberikan buat kepada murid-murid itu tadi. Ya, Ya. ayat 30 ya. Lalu ia mengambil roti dan mengucap syukur dan memecahkannya, Memecahkannya dan uh, memberikannya kepada memberikannya. mereka. Terus, Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun yes. mengenal Dia, tetapi Jadi, ia oke. dari tengah-tengah Ya, mereka. jadi gini, ketika Roh Kudus mengambil firman yang kita simpan dalam hati, dipecahkan, dikasih ke kita, ketika kita terima firman itu, kita lakukan firman itu, mata kita ini lagi terbuka loh. Mata kita tuh bisa melek dan kita ngelihat Tuhan itu luar biasa. Karena firman yang rema itu sudah menjadi suatu kenyataan yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita bilang gini, Tuhan tuh baik ya. Tuhan tuh baik ya, dia menolong aku tepat loh pada waktunya. Nah, hari Sabtu kemarin saya tuh lagi mandi, ini tidur di hotel. Tidur di hotel, lagi mandi. Saya tahu ini kalau ini lantainya tuh licin kamar mandi itu. Beneran, saya lagi deklarasi iman sambil mandi, saya sambil mandi pakai shower itu lagi mandi tuh mulut saya tuh deklarasi iman.
Saya lagi ngomong, Tuhan aku percaya tubuhku di baitmu, tubuhku di rumahmu, bla 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 bla. Saya bilang malaikat-malaikatmu kau perintahkan untuk menjaga dan melayani aku dengan keselamatan. Saya ngomong gitu tiba-tiba saya ini bisa jatuh. Dan jatuh saya tuh muter. Kayak diputer kayak apa ya, kegangsingan ya, orang Jawa bilang gangsingan, boseng bocah enggak tahu gitu ya, puter kayak orang diputer. Saya diputer itu, kepala saya itu bentur ke tembok. Kepala saya ini saya tahu saya kebentur itu, kepala saya duk, kayaknya natap benda apa ya, mungkin itu kerannya kamar mandi itu, nggak tahu, kepala saya pokoknya kebentur gitu ya. Dan saya itu gelangsor, tahu nggak langsor, tening room. Terkapar. Satunya itu gelangsor gitu, tiba ngatang-ngatang. Bahasa Indonesianya apa ya Bu yang ini ya? Ngatang-ngatang, ngeterlentang, jatuh Terlentang, terlentang, tergelek, bahasa Indonesianya. tergeletak. Iya, iya. Geletak itu ya. Sambil baca, saya kepala saya ini masih kena air shower yang turun kan. Tapi terus saya duduk itu gini, sambil ngucap syukur, Tuhan, terima kasih ya Tuhan, aku kebentur tapi kok kepala aku kok enggak sakit ya, gitu kan. Kok kepala aku enggak sakit, tapi saya mau bangun dari lantai itu tuh enggak bisa, kenapa, licin semua ning room. Masih licin semua ini. Saya mau bangun, aku kemeh cekelan opo yo. Saya ini mau pegangan apa untuk saya bisa berdiri. Orang saya lagi mau nekuk kaki berlutut aja, lututku meleset lagi karena licin kan. Jadi saya mau pegangan, mau ngangkat badan saya juga pegangan tangan saya itu licin. Kayak yang kepleset lagi. Saya lagi duduk diam, ngucap syukur, Tuhan terima kasih, aku ngucap syukur, Tuhan aku ngucap syukur. Saya dapat ide, saya mulai berlutut, saya meraba di samping saya itu ada batcap. Saya geser dikit ya, saya geser pakai pantat saya, pakai bokong, terus saya bisa gondelan batcap. Saya gondelan batcap, saya berdiri di room. Puji Tuhan. Saya tuh nggak ngapa-ngapain, cuman kakiku jempolan ini tuh ketekuk jadi biru, sama tangan saya kalau dibuat ini sakit, tapi nggak apa-apa. Tapi yang saya heran, kepalaku kok nggak kerasa sakit ya. Padahal jebole merembul loh ning room. Kepalaku tuh ternyata benjut. Orang Jawa bilang benjut. Ternyata tuh merempul gitu loh. Saya itu bisa ketawa. Terus saya keluar, saya udah selesai ganti pakaian. Saya cerita sama anak saya, Mami jatuh. Anak saya kaget kan, kenapa Mami nggak teriak, panggil? Ngapain aku teriak-teriak? Aku masih sadar kok, masih bisa bangun sendiri. Jadi ya, ketika kita ngadepin masalah, ya, Roh Kudus tuh kasih firman. Saya baru inget gitu loh. Tadi tuh aku tuh lagi ngomong loh. Malaikat-malaikat Tuhan aku perintahkan kau ngelayani aku. Itu tiba-tiba badan saya keputer, geletak itu tadi, jatuh kebentur itu. Tapi lucu loh, kepalaku tuh nggak sakit loh. Padahal merempul. Benjut, bengkak gitu. Yang sebelah. Tapi saya nggak sakit. Puji Tuhan, luar biasa. Nah di situ saya ngelihat, wih Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Itu kalau nggak ada malaikat yang melayani saya, bu aku tadi opo gak ngerti. Bener loh itu. Ya toh. Terus ngucap syukur. Selalu saya ingat ada Tuhan yang menyertai saya. Walaupun saya nggak ngelihat dengan mata kehadirannya, tapi firman-Nya itu selalu ada di hati saya. Dan maka ketika ada ngalami masalah, responnya itu pasti respon apa yang Yesus katakan dan inginkan. Ya, merespon dengan benar.
Itu yang tepat. Jangan merespon menurut dagingnya kita, tapi ngeresponnya dengan firman. Sehingga orang bisa gini loh, oh dulu kamu pemarah, sekarang kok kamu bisa sabar ya. Lu kamu tuh dulu emosi lo, sekarang kok kamu bisa tenang. Itu yang akan jadi kesaksian dan orang melihat Yesus itu hidup dalam diri kita. Tuhan berkati. Amin, amin. Keren ya. Gitu loh, Bunda Shelly, sekeren itu, gitu kan. Em, ini tapi ketika kita mengalami sendiri pengalaman kita bersama dengan Tuhan, gitu ya, itu yang akan terus membangun, gitu ya Bu ya, membangun bangunan bangunan iman ini menjadi semakin kuat karena kita mengalami sendiri. Kita melakukan dan kemudian kita mengalami dan melihat dahsyatnya Tuhan. Itu loh. Besok-besok mau ada angin topan badai gitu, ya karena ini sudah kuat gitu kan. Lanjut, Oh. lanjut, lanjut, lanjut. Bentar, yang mau kirim WhatsApp boleh loh, boleh, boleh banget. Shalom, selamat pagi, Bu Elis dan Ningrum, pagi. Bu, saya taat baca firman, pujian, berdoa. Tapi ketika saya berdoa, memuji, baca firman, HP saya masih menjadi berhala katanya. Masih nyambi-nyambi buka HP. Bagaimana ini? Iya, maksudnya bagaimana ini? Jangan baca di rumah, jangan baca HP pakai jangan baca firman pakai HP, gangguannya banyak. Oke. Kalau di rumah baca firman pakai Alkitab, Mm, itu sangat lebih tenang, iya. ya. Mm, Sebetulnya aplikasi Alkitab di Handphone. HP itu kan hanya menolong kita ketika di perjalanan kita ingat kita bisa baca-baca, Kita ketika tahu. kita ketemu dengan orang, oh kita ingat ayatnya di mana, Anda bisa baca pakai HP boleh. Tapi kalau di rumah, kalau ibadah, tolong kembali bacanya pakai Alkitab. Mm-mm. Sehingga ketika Anda beribadah pun konsentrasinya nggak terganggu. Kalau lagi baca Alkitab pakai HP, nanti tiba-tiba ting 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 ada yang IG masuk, WA masuk, telepon masuk, Anda pasti terganggu, Mm-mm. pecah konsentrasinya. Cuman nggak dilarang. Iya. Kehendak bebas pilihan di tangan Anda. Mau tetap ke gerejanya bawa HP atau mau bawa Alkitab sendiri. Iya. Kalau saya, anak-anak saya anjurkan. Teman-teman saya anjurkan. Bawa Alkitab. Mm-mm. Ya, Iya. kalau Eh, mau taat, lebih lagi, ya udah, jangan pakai HP. Handphone. Baca pakai Alkitab biasa. Ya. Kitab biasa. Di rumah saat baca firman ini handphonenya dimatiin dulu deh Bu, biar nggak tergoda untuk buka handphone. Jadi kita tetap buka buka Alkitab gitu ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Waktu kita masih cukup, masih banyak. Satu lagi, Bu. Takutnya bablas soalnya. Iya, asik. Asik ya ngobrolinnya. Selamat pagi Bu. Bu mau tanya apa yang Lagi. dimaksud dengan hidup yang berkelimpahan? Hidup yang berkelimpahan itu adalah pas butuh, pas ada, pas perlu, pas tersedia. Lo itu enak banget loh, pas butuh, pas Yes, pasti. ada, pas perlu, pas tersedia. Lo itu enak banget. Hidup berkelimpahan itu bukan berarti aset kita banyak, duit kita di tabungan, deposito banyak, enggak gitu. Hidup berkelimpahan itu pas perlu, pas ada, ya, pas
butuh pas tersedia wes gitu aja dah. Saya tuh nggak punya deposito, saya nggak punya tabungan, tapi tabungan saya di surga. Pas perlu selalu ada. Tuhan nggak pernah terlambat sediain saya. Misalnya contoh anak saya bilang, Mami mau bayar semesteran. Nah, anak saya ini bayar semesteran ini banyak, nggak satu. Sekali 3-4 orang gitu kan kalau semesteran. Oh, itu sudah bunyinya luar biasa. Tapi ya ajaib, Tuhan selalu sediakan. Saya bilang ya tanggal 3 loh Mami, terakhir. Ya nggak terlambat ya nak, nanti pasti bisa bayar. Bisa. Itu hidup berkelimpahan. Ya. Jadi jangan berpikir hidup berkelimpahan itu nganu, asetnya besar. Yang kedua, hidup berkelimpahan itu di hati. Selalu merasa bisa nolong orang. Tidak pelit. Karena merasa limpah, pasti akan rela memberikan apa yang ada sama kita ke dia, ke orang lain. Ya. Ada orang asetnya banyak, tapi miskin, ngepas, hidupnya nggak pernah mau jadi berkat buat orang lain. Tapi hidup berkelimpahan itu kayak gitu. Satu kali anak saya punya uang 5.000, mau berangkat kerja, uangnya dipakai buat beli roti, coklat di Indomaret. Dia lapar, tapi dia ngelihat ketika dia keluar dari Indomaret, dia ngelihat ada satu nenek tua yang duduk kelaparan, meminta-minta. Dikasih tuh rotinya sama anak saya ke dia. Dia cerita sama saya, rotinya dikasih, dia nggak jadi makan. Dia berangkat kerja, dan ternyata di kantor bosnya datang bilang gini, nih aku bawa bihun, nih aku buat bawa makanan, kalian boleh makan. Jadi anak saya tetap makan tuh, nggak sampai kelaparan. Lo itu kelimpahan lo itu, kalau nggak kelimpahan nggak berani ngasih ke orang lain. Ya, Oh, oke. cerita tentang persembahan janda yang miskin itu ya Bu ya. Dia memberi dari sedikit yang dia punya gitu kan. Ya bukan sedikit, tapi ya memang itu Cuman yang dia itu ya. punya, cuman itu. Cuman satu-satunya yang dia punya dan dia kasih itu. Itu hidup berkelimpahan. Iya, Orang kalau punya banyak, ngasih sedikit itu gampang. iya. Lah kalau yang punya cuman itu nih toh. Kalau Ya. hatinya nggak limpah dengan syukur, hatinya nggak limpah dengan syukur itu nggak mungkin loh dia berani memberikan. Yang saya pernah cerita kemarin itu di bulan Januari itu saya pergi ke Jakarta. Saya bawa uang cuman itu-itunya nih Rum, naik mobil. Di jalan ketemu orang duitnya suruh ngasih. Saya bilang loh Tuhan ini loh Tuhan. Enggak aku bayar tol piye, aku nanti bayar beli bensin gimana, tapi Tuhan suruh ngasih, tak kasih. Udah. Saya di mobil tidur, saya bilang nanti nganu ya. Ternyata ketika pas mau beli bensin, ya pas Tuhan sudah kirim berkat di rekening saya, sehingga saya bisa beli bensin. Kalau enggak ya tidurlah di rest area. Tapi Tuhan itu luar biasa. Nggak pernah terlambat ya. Ya. Oke. Lanjut. Selamat pagi. Yang mau WhatsApp boleh loh ya. Atau mau telepon silahkan. Nggak apa-apa. Kita masih jawab-jawab pertanyaannya. Sampai terakhir nanti. 10:30 loh kita tuh. Dan selamat pagi Bu Elis. Pagi Ningrum. Saya mau tanya. Pagi. Ayat di 1 Samuel 19 ayat 9. Judulnya perikop. Judul perikopnya itu, Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Di sini katakan, tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul. Ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi.
Pertanyaannya, roh jahat yang daripada Tuhan. Pengertian roh jahat yang daripada Tuhan ini apa ya, Bu? Terima kasih. Tuhan izinkan. Hmm. Roh jahat yang dari Tuhan itu Tuhan izinkan. Roh itu masuk, misalnya seperti roh iri hati, Hmm. roh dengki, ya, itu bisa diizinkan, godain kita. Sekarang tinggal diri kita kan, kita ini mau nerima dia atau enggak, gitu kan. Nah, kalau sampai diizinkan Tuhan, Tuhan itu tahu bahwa Daud itu bisa mengalahkan roh jahat yang ada di dalam hidup Saul. Karena pengertian kita gini, nggak ada satupun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Amin. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, pasti itu mendatangkan kebaikan. Kebaikan buat siapa? Buat kita, juga untuk orang yang menghadapi kita, gitu, atau kita hadapin, gitu. Tuhan izinkan. Tapi kan Daud akhirnya bisa mengusir roh jahat itu keluar dari hidup Saul. Dan setelah itu kan justru Saul malah kagum sama Daud, gitu loh. Semakin kagum. Ya. Jadi diizinkan, Tuhan bisa mengizinkan gitu ya, Ya, mengizinkan. Berarti semacam sama seperti waktu Ayub ya, Bu? iya, betul. Kan Tuhan bilang gini, oke, aku buka perlindungan. Aku serahkan Hmm, dia dalam tanganmu. ya, Tapi jangan ambil nyawa. sayangkan nyawanya. Berarti yang dibilang tidak ada persoalan yang terjadi dalam hidup kita Hmm, yang diizinkan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Jadi kalau Tuhan izinkan, hanya di batas mana dia, di batas mana setan boleh mencobai kita. Kayak yang saya cerita berapa tahun yang lalu, ketika saya di Bangkok, hmm, lagi pijet, tiba-tiba saya diinjek gitu loh sama tukang pijet. hmm. Itu Tuhan izinkan, kalau Tuhan mau nyegat tukang pijet itu ndak nginjek saya, bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan kepengen lihat respon hati kita itu apa. Hmm. Nah, ternyata ketika kita ngeresponin keadaan itu menurut firman Tuhan, kan hasilnya kita lihat luar biasa nih, Rum. Hasilnya kita ngelihat luar biasa, weh, Tuhan itu dahsyat. Ya, Bu, ini ada tambahan pertanyaan. Bu, kok bisa Tuhan mengizinkan? Apa sebabnya Tuhan mengizinkan? Loh, Tuhan mengizinkan, selalu ada penyebabnya. Hmm, Kenapa? Karena Tuhan kepengen. Tuhan izinkan ya. hmm, Kenapa Tuhan izinkan? hmm. Karena Tuhan kepengen merendahkan hati kita. Ya, Dan yang kedua, Tuhan kepengen mencobai hati kita. Sebetulnya hati kita ini nurut firman apa enggak? Hati kita penuh firman enggak? Coba ulangan 8, ulangan 8 ayat 2. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu Atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud dengan maksud merendahkan hatimu dan merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni yes. apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya udah jelas. Apa sebabnya Tuhan eh, mengizinkan misalnya seperti roh jahat itu ada pada Saul. Hmm, Tuhan kepengen lihat, coba reaksinya Daud ngadepi Saul ini gimana. ya, Dan Daud itu cara mengatasi Saul gimana. Apakah mumpung begini tinggal ditusuk aja, dibunuh atau apa, ya kan? Ternyata Daud menghadapinya hanya dengan bermain kecapi. Dia menaikkan pujian dan penyembahan. Itu roh jahat keluar sendiri. ya.
Apa penyebabnya? Sebab Tuhan punya maksud merendahkan hati kita. Ya. Dan kepengen tahu hati kita ini nyimpan firman apa enggak. Kalau Ya. nyimpan firman, harusnya dia akan meresponi secara firman Tuhan. Ya. Ya, biasanya kalau nggak mau itu ngerti, mungkin ingat, tapi nggak mau sangkal diri dan pikul salib. Kenapa? Sombong. Ya. Kita ini banyak ketutup dengan kesombongan kita kok. Kayaknya suruh minta maaf, nggak gampang. Terus Ya. kita suruh apa ya, bilang sorry, itu gengsi. Udahlah. Yang ketiga, sombong karena apa? Menganggap orang lain nggak ngerti apa-apa, paling tahu dia dan paling benar dia. Ya. Pendapat dia paling benar, sehingga dia nggak memberi kesempatan orang memberikan alasan. Ya kan? Jadi banyak sih, banyak hal. Makanya ikut Yesus itu perlunya cuma satu. Barang siapa ingin mengikut aku, Ya, dia harus sangkal diri dan pikul salibnya sendiri setiap hari. Baru dia bisa ngikut Yesus. Kalau enggak ya cuma ngikut pendeta lah. Cuma ngikut ke organisasi gereja. Enggak ngikut Yesus, ngikut organisasi gereja. Komunitas, organisasi. Cuman itu aja. Ini ya. Oke? Ya. Ya. Semoga jelas buat yang bertanya. Nanti ujung-ujungnya ini kalau nanya lagi di ujungnya diterusin sakal diri pikul salib gimana? Nah, nih. Sangga, oh, pikul salib gimana? Pikul salib tuh cuman gini loh. Sebetulnya kita tuh nggak salah, tapi dipersalahkan orang. Ya. Ya, ya udah. Itu namanya kita pikul salib. Jangan gini, habis nyolong, nyuri di Alfamart, Indomart, supermarket, ketangkep, dimasukin penjara, bilang gini ya, aku lagi pikul salib. Wih, bukan pikul salib, salahmu dewe. Itu kesalahan, akibat kesalahanmu sendiri, kamu harus menanggung akibat. Tapi kalau kita benar, ya, dipersalahkan orang, itu pikul salib. Kita melakukan kebaikan, tapi difitnah, digosipin di luar yang sebaliknya. Nah, itu kita pikul salib. Kita kepengen ngelurusin nih, kita kepengen meluruskan. Tapi Tuhan bilang, nggak usah. Nggak usah bela diri. Itu kalau ngelurusin itu termasuk kita mau bela diri loh. Ya. Kita nggak boleh bela diri. Itu kita pikul salib loh. Kita nggak salah ditampar orang. Harusnya kita punya hak. Kalau secara Taurat itu kita punya hak untuk menampar dia dua kali. Tampar balik. Tampar balik gitu. Ya. Tapi kita nggak boleh. Hidup dalam kasih karunia kita nggak boleh. Tuh, mengizinkan Tuhan berperang gantikan kita dengan apa? Kita ngampuni dan memberkati. Dibentak orang nggak salah, dibentak orang kita harusnya punya hak bentak dia lagi. Tapi Tuhan nggak izinkan kita membalas itu. Ya itu kan kita harus sangkal diri, kita harus pikul salib. Ya. Jelas ya. Yang bertanya semoga udah clear banget nih ngobrolinnya ini. Oke, ini ada yang kirimkan WhatsApp Bu. Bu Elis, Ya, bukannya Tuhan ya, tuh nggak mencobai manusia, tapi manusia yang mencobai diri manusia sendiri. Terima kasih. betul, betul. Yakobus 1 ayat 13. Tuhan nggak pernah mencobai, tapi mengizinkan. Tadi kan saya bilang, roh Tuhan dia apa roh setan dari Tuhan. Maksudnya Tuhan mengizinkan. Yakobus 1. Ayat 13, 14.
Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret Iya, dan dipikat olehnya. iya. Ya itu tadi bahaya. Coba orang iri hati. Ya, begitu dia sudah kemasukan roh iri hati, ikutin aja iri hatinya. Hmm, Nanti kan diseret sama itu. Nanti kepengen berbuat ini, berbuat itu, kepengen bunuh, kepengen pemfitnah. Ikuti aja, nanti kan semakin diseret, semakin semakin dalam. ya. Marah itu aja loh. Kalau kita sudah mengizinkan roh kemarahan masuk dalam hati kita, Mm-mm. terus akhirnya kita akan diseret dengan keinginannya dia untuk marah, meledak-ledak. Itu cuman gitu, makanya yang dibilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Begitu setan itu sudah, orang Jawa bilang inceng-inceng, sudah inceng-inceng mau masuk dalam hati kita. Harusnya kan kita gini, stop iblis, kamu nggak bisa masuk. Ya. Karena aku tahu kamu mau membuat aku marah. Roh pemarah nggak bisa. Kamu masuk dalam hatiku, aku nggak mau. Harusnya kan begitu. Tapi Ya. banyak orang diem, mengizinkan setan yang udah inceng-inceng ya masuk. Seperti yang Kain ketika dia marah sama Habil. Tuhan bilang, kenapa kamu marah? Kenapa kamu nggak bisa bersyukur gitu loh? Tuh loh, iblis sudah ngintek apa, ngincengin kamu, nungguin kamu. Iya, enggak, Tuhan memang nggak pernah mencobai, Tuhan mengizinkan, Ya. ya. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan manusia sebagai robot. Pilihan selalu di tangan kita. Maka begitu saya tahu ilmu ini ya, saya begitu setan udah mau nih, mau masuk ini loh. Enggak, aku bilang ini enggak, iblis kamu nggak bisa ngatur hidupku. Dengan kemarahan enggak, dalam nama Yesus kamu pergi. Kamu malu loh, kamu dibentak di depan orang. Saya kan bilang enggak apa-apa, biarin. Yang penting bukan aku yang bentak dia. Kalau dia mau bentak saya itu haknya dia, itu urusan dia kok. Yang Hmm. penting aku tidak meresponinya dengan eh, membalas dia dengan bentakan. Itu aja, Ya. ya. Oke. Oke. Ini tadi mungkin yang dimaksud mencobai tadi yang dari ulangan itu loh Bu. Di ulangan tadi kan em, dan mencobai engkau untuk mengetahui apa Dengan yang maksud nah merendahkan hatimu dan mencobai ke engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Tapi itu ya, diizinkan Tuhan gitu ya, ya. diizinkan Tuhan. Seperti itu. Oke. Lanjut. Banyak-banyak terima kasih Bu Elis katanya. Oke, sama-sama. Oke, sama-sama. Lanjut. Ini ada dari sebentar. Ayatnya saya cari juga. Oke. Bu Elis, boleh minta tolong dijelaskan arti ayat Yakobus 1 ayat 17, khususnya kata-kata yang terakhir, bayangan karena pertukaran itu. Maksudnya gimana ya? Sering ingat ayat ini tapi kok belum clear pengertiannya. Jadi ini judul perikopnya pengujian dan pencobaan. Pengujian dan pencobaan ayat 17-nya Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dan itu kan pasti ada ada wujudnya. Betul Mm-mm. nggak? Kalau ada bayangan tuh berarti ada wujud aslinya nggak? Ya, ya, ada Ya, bentuknya ya. Mm-mm, mm-mm. ada bentuk aslinya kan. Tapi Ya, karena terkena sinar sinar lampu atau apa yang jadi membuat itu bayangan. menimbulkan suatu Bayangan. bayang-bayang.
sosok yang sesungguhnya, tapi bayangan, dalam bentuk bayangan. Padanya tidak ada apa Perubahan, tadi? perubahan Perubahan atau bayangan karena pertukaran. karena pertukaran. Iya. Ya, jadi sebetulnya dalam kehidupan kita ini segala sesuatu yang baik itu Tuhan berikan dan wujudnya itu adalah Kristus. Bayangan itu Kristus. Wujudnya itu Kristus. Coba kita sambung ke Kolose 2. Kolose 2 ayat 16. Kolose 2 ayat Yang 16. Kolose 2, Bu. ya, Kolose 2. Kolose 2 ayat 16 itu karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Oh, lanjutannya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru Ya, ataupun hari Sabat. betul. Semuanya ini Semuanya hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. bayang-bayang dari apa yang harus datang, yang Sedang terus. wujudnya ialah Kristus. Nah, sedang wujudnya adalah Kristus. Jadi Kristus itu adalah pemberian segala sesuatu yang baik dari Allah itu yang sudah diberikan buat kita. Ya. Jadi apapun yang diperintahkan Tuhan itu bukan lagi bayangan, tapi sudah wujudnya itu sudah Kristus. Kalau di perjanjian lama itu semua masih bayangan itu semua masih bayangan. Belum yang wujud sesungguhnya. Tapi di perjanjian baru, bayangan itu wujudnya adalah Kristus. Jadi jangan membunuh, jangan mencuri, bla 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 bla. Hukum Taurat itu semua hanya bayangan. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan begini, jangan begitu. Ini hari baik, ini hari nggak baik, bla 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 bla. Itu peraturan-peraturan itu. Ya. Nangkep nggak? Nangkep ya. Ya. Ini Ningrum buka di versi YouVersion itu apa ya, Bu ya? YouVersion. Ya. Ya, YouVersion ya. Ya. YouVersion itu YouVersion ya. Itu gini, di Yakobus 1 ayat 17 itu gini, semua yang baik datang dari Allah. Setiap karunia yang sempurna datang darinya. Karunia-karunia yang baik ini turun dari Bapa yang menciptakan semua cahaya di langit. Allah tidak pernah berubah seperti bayangan yang terus berubah. Ia selalu sama. Ini Yakobus 1 ayat 17. Yang terakhir minum, yang terakhir hilang. Yang terakhir Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berubah seperti bayangan yang terus berubah. Ia selalu sama. Ya. Betul. Jadi kalau masih bayangan itu kan masih bisa berubah. Ya. Betul kan? Tergantung dari arah cahayanya dari sinarnya mana? dari mana ini. Ya. Cahayanya dari mana? Kalau cahayanya dari atas bisa wujudnya bisa lonjong misalnya gitu. Nanti kalau dari samping kanan bisa bentuknya wujud bayangannya bisa berubah jadi bulat, atau kalau dari samping bisa jadi gepeng atau jadi apa. Kalau masih bayangan tuh masih bisa berubah-ubah. Ya. Tapi kalau wujud yang aslinya sudah datang yaitu Kristus, yang tidak ya sudah, tidak ada perubahan lagi. Di dalam Kristus itu sudah tidak ada perubahan lagi. Ya. Oh, ini versi Alkitab mudah dimengerti. Iya, mudah dimengerti. Iya. Tiba-tiba lupa ini Alkitab versi apa ya? Iya ya. Saya tadi mau ngomong ya ketelen. Mudah dimengerti gitu loh, yang gampang
mengerti. Dipahami, betul. Tapi dari situ kita bisa bisa paham gitu ya bahwa ini loh yang maksudnya tidak ada pertukaran bayangan dan lain sebagainya itu bahwa Tuhan itu nggak bisa berubah gitu ya, tidak ada perubahan. Oke, semoga Makanya jelas. di Ya. dalam Kristus itu di perjanjian baru di zaman anugerah ini harusnya kita sudah nggak usah balik lagi ke Taurat lagi terus gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Ayo lakukan aja yang sudah wujudnya nyata ini loh, Kristus ini loh. Susah sampai dikasih teladan yang jelas sama dia. Jangan Hmm. cuman gini, oh ini hari nggak boleh loh, ini hari tertentu, oh ini apa kita nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Zaman dulu kan gitu, Ya, pulang dari rumah sakit aja nggak boleh hari Sabtu. Takutnya balik lagi kalau hari Sabtu. ya. Orang meninggal tuh nggak boleh hari apa, katanya gondol nyowo gitu, itu tuh nonsen, tuh tahayul. Atau hari baik gitu ya. Ini hari gak baik. Ya, ini hari baik, ini hari nggak baik, itu nggak ada di dalam Kristus, semua hari semua baik. Dalam Kristus semua Ya, hari adalah baik gitu ya. Jadi ya. wes dia ngomong apa ini hari nggak baik, gak ada, dalam Kristus semuanya hari adalah baik. Oke. C. Ervin, terima kasih. C. Ervin katanya Mat melayani mami love you kata. Love you too. Lagi dengerin. Oke. Lanjut. Masih ada pertanyaan? Masih. Semoga jelas ya. Kalau yang belum jelas, silakan tanya lagi boleh kok. Gitu kan? Mau dijelasin di bagian mananya. Selamat pagi Bu. Bu, saya mau tanya. Apakah Pagi. Tuhan mau menolong kita ketika kita menghadapi persoalan yang timbul karena kesalahan yang kita buat sendiri? Oh, sangat mau. Sangat mau. Hmm. Satu, caranya gimana? Hmm. Akui dulu kesalahanmu. Kan Anda sudah tahu nih, oh ini semua karena akibat kesalahanku. Ya kan? Itu Hmm. berarti puji Tuhan loh itu. Roh Kudus kesadarkan. Nah, kalau sudah kesalahan kita sendiri, minta ampun sama Tuhan. Hmm. Tuhan, ampuni. Kalau aku kemarin salah. Aku salah nih. Ya, aku salah. Kesalahanku begini, mungkin aku tamak. Karena aku ikut itu karena aku kepengen untung banyak. Nah, kesalahannya di mana? Diakui. Hmm. Ya, keterbukaan itu awal dari pemulihan. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang gini, jika kamu mengakui dosamu, maka ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni dosamu dan menyucikan engkau dari yang jahat. Ya, jadi pasti diampuni nggak? Pasti. Amsal 2, bacain Ningrum. Amsal 2 Amsal, ayat yang ke-7. Tuhan itu memberi pertolongan. Amsal 2 ayat 7. Amsal 2 ayat yang ketujuh, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Iya. Kata jujur itu terbuka. Berani ngakui kesalahan. Dia menyediakan pertolongan pada orang yang kepada yang jujur ya. Apa tadi? Ya itu dia. Jadi pasti Ia mau. menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, Nah, menjadi perisai ya, bagi ya, orang yang tidak bercela lakunya. ya, ya, Jadi ya. Tuhan akui menyediakan. kesalahan. Ya, ya. Jujur terbuka sama Tuhan, jangan pelintat-pelintut, jangan berliku-liku, jujur aja, belak-belakan blokosuto apa ono nih ya Terbuka. gitu. Ya. Iya, wis Akui segala pasti. segala kesalahan, minta ampun sama Tuhan. Ya, Ya. Tapi kalau sudah ditolong ya jangan balik lagi. ya, Balik salah lagi maksudnya, Bu. betul. Iya, iya, iya. Oke. Semoga jelas ya yang tadi bertanya. Akui. Anda sadar bahwa itu adalah kesalahan Anda sendiri, itu juga adalah sebuah anugerah, gitu ya. Roh Kudus ingatkan. Lanjut. Kadang-kadang sama Tuhan ini ya Ningrum. Ya, Mau Bu. jujur sama Tuhan aja, aduh manusia itu kadang-kadang sombongi. Meng aku jujur be Tuhan, Tuhan aku salah.
aku ini begini, begitu itu aja berat, nggak gampang. Iya. Tuhan loh, yang kita seandainya kita nggak ngakui dosa kita pun ya, Tuhan itu tahu, Hmm. gitu. Hmm. Cuman kita ini suruh ngaku dosa itu nggak gampang. Untuk ngakui kesalahan itu nggak gampang. Ini kayak anak Padahal kecil deh. Anak kecil iya. kalau dia lakukan kesalahan, misalnya dia main kotor-kotoran lah apa gitu ya, dia datang ke Mm-mm. kita udah Mm-mm. tahu dia salah kan, kita ngerti loh dia Iya. salah, salahnya apa kita ngerti, cuman kita butuh aja tanya, "Eh, kamu habis ngapain?" Dianya nggak berani ngomong, diem aja. Padahal sebetulnya tanpa Iya. dia cerita kita udah tahu. Gitu juga kita Betul. sama Tuhan. Betul. Betul. Hmm. Maka Tuhan meminta yang mengatakan jika kamu mengaku dosa. Ya. Kalau nggak ngaku dosa Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan nuntut kita ngaku dosa? Karena Tuhan itu kepengen kita ini rendah hati. Ya. Untuk ngaku dosa kan butuh kerendahan hati nih Rum. Yes, betul. Ya. Ya toh? Gak gampang. Iya. Iya, kalau nggak gampang kalau kita masih angkuh tadi ya, masih egonya masih tinggi gitu kan, nggak sadar bahwa kita butuh itu. Lanjut, ini masih ada lagi pertanyaan. Pagi Ningrum, pagi Bu Elis, saya mau tanya, ada satu kejadian di mana murid-murid sekolah sedang belajar, tetapi tiba-tiba gurunya datang dan bilang, "Ayo kita keluar." Roh Kudus bilang kepada saya bahwa kita harus berdoa di lapangan. Banyak pendeta yang menyangkal itu dari Roh Kudus karena Roh Kudus itu tertib, tidak mungkin menyuruh hal tersebut. Kejadian kedua, ada seorang yang mengadakan pesta. Dia menyuruh saudaranya untuk datang dan mendoakan anaknya. Saudaranya terpaksa menuruti hal ini, padahal dia sedang ada pekerjaan. Akhirnya dia harus menata ulang waktunya. Karena pernah dia menolak, kemudian orang itu bilang, sebagai prajurit Tuhan harus selalu siap sedia kalau diminta. Saya jadi agak bingung, Bu. Roh Kudus itu meminta kita untuk tertib atau selalu waspada? Karena dari dua kejadian ini agak bertolak belakang. Waspada. Waspada itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus waspada sewaktu-waktu Tuhan minta kita ini jaga hati, perang, ngelawan kesombongan kita, ego kita, kedagingan kita, yaitu iri hati kita, kemarahan kita, kejengkelan kita, kebencian kita. Yang terhadap begini, ini kita harus berjaga-jaga. Harus Ya. menjadi prajurit yang siap tempur sewaktu-waktu. Nggak usah nunggu dulu. Mm-mm. Nangkep ya? Ya. Ini tuh hal yang begini. Mm-mm. Tapi kalau misalnya di kelas guru bilang, ini Roh Kudus suruh kita keluar. Mm. Ya. Nah itu yang perlu kita waspadain. Apakah Roh Kudus itu baik begitu? Enggak. Roh Kudus itu tertib. Tertib. Kalau sekolah jam pelajaran, cuman disuruh berdoa di lapangan mau apa? Mm-mm. Tujuannya apa? Mm-mm. Ya kan? Ada Ya. peristiwa apa? Ya. Gitu loh. Kecuali pas olahraga. Ayo anak-anak sudah di luar atau Doa apa? dulu. Ayo kita berdoa. Ayo kita keliling berdoa sambil olahraga. Ya kan? Sambil olahraga ini ambil Mm. lari keliling lapangan. Ayo sambil lari keliling lapangan kalian sambil berdoa. Nah, di situasi dan waktu yang memang dia lagi olahraga sambil doa kan nggak apa-apa. Mm-mm. Dalam perjalanan ini, ayo anak-anak, nanti dalam perjalanan dari sekolah sampai ke gedung olahraga kalian berdoa ya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya. Mm. Tapi kalau menggeser jam pelajaran untuk mendoakan sesuatu yang tidak jelas, nggak usah murid lah, gurunya sendiri atau pendoa gereja aja yang suruh doa, Ya. Ya. ya kan? Enggak sih, memang banyak orang tuh gini.
Nah ini loh, katanya Roh Kudus suruh berdoa, katanya suruh begitu. Pertanyaan satu tuh gurunya yang bilang Roh Kudus itu, gurunya itu bisa ngampuni apa enggak? Dia pendendam atau enggak? Loh kita tanya dulu, Ya, betul kan? ya, Jangan-jangan dia cuma ngeroh yang tanpa dasar. Padahal Roh Kudus itu kerjanya, realnya itu kebenaran. ya, Apa yang benar, betul. ya? Ya. Saya rasa dia nggak akan, Roh Kudus nggak akan nyuruh dia ngajak murid keluar lapangan berdoa di lapangan kalau Sebenarnya, hatinya dia masih penuh dengan kemarahan, kebencian, sakit ya, hati. Mestinya pahit. Roh Kudus akan ngajari dia. Ayo ampuni. Gurunya suruh lepasin pengampunan dulu, suruh melepaskan kanun kemarahan, kebenciannya. Nah itu cocok. Tapi kalau dia sendiri aja penuh dengan kemarahan dan kebencian, gimana dia dengan Roh Kudus? Ya, betul. Prioritas utamanya itu sebetulnya adalah kita dulu, gitu ya. Iya, Beres dulu tadi kan, seperti apa yang Tuhan mau, kita menjadi pribadi yang seperti apa yang Tuhan mau tadi. Bebas dari pahit, mau mengampuni, gitu kan. Nah, kalau itu aja belum ada, iya. Tahun 2000 berapa ya? Tahun 2000 mm-mm, saya itu pernah ngalami kesalahan. Saya mm, lagi mimpin pujian. Lagi mimpin pujian, tiba-tiba saya dengar suara sudah selesai. mm, Saya teriak kepada jemaat. mm. Saudara-saudara, Tuhan bilang sudah selesai. Woi, semua senang tepuk tangan semua kan. Ternyata itu buat diriku sendiri nih ngerum. Ya, Tapi tahun itu saya tuh nggak nanya sama Roh Kudus udah selesai ini buat siapa siapa? Tuhan. Nah, makanya saya teriak padahal untuk saya pribadi. Saya bilang Ya, Tuhan ampuni aku. Tapi saya memang mengalami penyelesaian yang dari Tuhan, masalah yang diselesaikan Tuhan. Setelah 3 bulan itu. mm. Iya. Oke, Oke, Tuhan ya. berkati. Jelas ya yang dijelaskan tadi gitu ya. Roh Kudus itu di awal tadi kita juga bahas gitu ya. Roh Kudus itu Sudah. fokusnya itu mengingatkan kita tentang ayat kebenaran gitu ya, tentang firman Tuhan. Kalau kita di firman Tuhan baca kita suruh ngampuni ya diingatkan kita suruh ngampuni, buang sakit hati, buang kepahitan. Disuruh kalau kita salah Roh Kudus ingatkan, punya rem yang pakem dalam diri kita. Jadi hal-hal yang begini ya balik lagi gitu ya. Kalau itu benar nggak dari Roh Kudus seperti itu. Oke, Bu, terakhir yang kirim WhatsApp terakhir maaf ya, saya pending, saya simpan buat minggu depan. Ya, maaf, harus Wow, buat cepat, minggu depan. Ini sudah 10.31. cepat. Wow, cepat sekali. Tak terasa Tuhan Yesus baik. Dan Yesus baik. Iya. Terakhir, Bu. Oke. Mm-mm. Ya, amin. Hari-hari ini libatkan Roh Kudus dalam hidup kita sambil kita baca firman. Dan kalau Roh Kudus ingatkan firman itu, coba belajar lakukan. Ya, ketika Anda melakukan firman yang sudah dipecah oleh Roh Kudus tadi, dikasih ke kita berarti kita disuruh ngunyah, suruh makan untuk mengerjakannya. Ketika Anda dan saya kerjakan, mata roh kita akan melek. Mata roh kita akan terbuka, kita akan kenal Yesus. Dari sudut satu demi satu nanti ketika Anda lakukan terus, nanti Anda dan saya akan punya pengenalan akan Dia secara utuh. Amin. Ya, cuman mungkin masuknya mengenal pribadinya Yesus lewat dari karakter yang mana. Dari dia sebagai Jehovah Rafa, apa sebagai dia sebagai Jehovah Jireh, atau sebagai dia sebagai Jehovah Shalom, atau sebagai dia sebagai Jehovah Nisi, atau Al-Gibor dan yang lain, lakukan aja. Ya, Tuhan Yesus berkati.
Amin. Tuhan Yesus berkati. Bu Elis, terima kasih buat hari ini ya. Sama nih Rum, Tuhan Ya, ketemu berkati. lagi minggu depan. Dan terima kasih buat Anda yang sudah bersama dengan saya ngobrol tentang dan bertanya jawab hari ini bersama dengan Welis. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.